أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tafsir surah Quraisy, maka di pertemuan pagi hari ini kita memasuki surah berikutnya, yaitu surah Al-Ma'un. Langsung saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat seseorang yang mendustakan ad-din, yaitu al-jaza. Kata Syekh, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tidakkah engkau melihat? Ya, engkau di sini adalah al-khitabu hal huwa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam li'annahu alladzi unzila alaihi al-Qur'an aw huwa 'amun likulli man yatawajjah ilaihil khitab. Tidakkah engkau melihat? Nah, engkau di sini apakah yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliaulah Al-Qur'an diturunkan, atau engkau di sini mencakup umum, ya siapa saja yang memang layak, yang memang pantas untuk pembicaraan ini. Al-umum aula, maka yang lebih tepat adalah ini konteksnya umum, ya bukan hanya terkhusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fanaqul ara'aital ladzi 'amun likulli man yatawajjah ilaihil khitab. Maka ucapan tidakkah engkau, maka engkau di sini bukan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun umum, mencakup siapa saja yang memang cocok dalam redaksi ayat ini. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan seseorang yang mendustakan ad-din? Ada khilaf di antara para ulama siapa seseorang di sini. Ya, tidakkah engkau melihat seseorang? Ya, seseorang di sini ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah Al-As bin Wa'il. Bapaknya siapa? Amr ibn al-As. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud yang mendustakan ad-din, mendustakan hari kiamat di sini secara khusus adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Bapaknya Khalid ibn al-Walid. Atau ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Bapaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Dan kalau kita lihat tiga orang ini, bapaknya musyrik, anaknya muslim semua, anaknya sahabat Nabi SAW, Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, dan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhum. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ay al-jaza bil jaza. Yang dimaksud ad-din
dalam ayat ini adalah al-jaza. Tidakkah engkau memperhatikan seseorang yang mendustakan al-jaza, yakni hari pembalasan, hari kiamat. Ya, jadi ad-din itu maknanya adalah al-jaza. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah itu adalah raja di hari ad-din, yakni Maliki yaumil jaza, raja di hari pembalasan. Wa haula humul ladzina yunkirunal ba'tsa. Orang-orang Quraisy, mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani adanya hari akhir, hari kiamat. Wa yaqulun, mereka mengatakan seperti yang Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 16 sampai 17. Kata Allah, "A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun awa aba'unal awwalun." Kata Allah, mereka mengatakan, apakah ketika kita mati dan kita sudah menjadi tanah, ya, dan kita sudah menjadi tanah, tulang belulang kita sudah menjadi tanah, a inna lamab'utsun, kemudian kami dibangkitkan kembali, awa aba'unal awwalun, demikian juga dengan nenek-nenek moyang kami yang terdahulu, apakah juga dibangkitkan? Wa yaqulul qailu minhum, sebagian mereka mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah menjadi tanah? Ya, siapa yang sanggup untuk mengembalikan kembali tulang belulang yang sudah menjadi tanah? Intinya, haula yukadzibuna biyaumiddin ay bil jaza. Intinya mereka mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Mereka mendustakan hari kiamat. Ada banyak versi di antara para ulama. Kenapa? Ya, apa sebabnya mereka mendustakan hari kiamat? Yang pertama, mereka mendustakannya karena sebab akal. Ya, mereka menentang wahyu dengan akal mereka. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah karena mereka ingin supaya tetap lestari, tetap langgeng melakukan kemaksiatan. Karena kalau mereka mengimani hari akhir, mengimani adanya hari pembalasan, maka konsekuensinya mereka harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Mereka harus berhenti dari perbuatan maksiat. Karena mereka yakin maksiat mereka akan diapakan? Akan dibalas. Maka daripada kita berhenti maksiat gara-gara mengimani hari akhir, mending apa? Mending tidak mengimani hari akhir. maksiatnya apa? Ya, supaya maksiatnya tetap jalan tanpa ada beban. Orang kalau mengimani hari akhir, mau ngelakoni maksiat ini separuh-separuh. Sahih jamaah? Ya, setengah-setengah. Rada abot ngelakoni maksiat itu. Beda kalau orang itu nggak percaya hari akhir, orang nggak percaya adanya hari pembalasan, nah itu melakukan maksiat itu secara totalitas, tanpa batas. Ya, ini kata para ulama alasan kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak mengimani hari akhir. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fajama'a baina amrayn. Di sini mereka, orang-orang tersebut yang tersifat di dalam surat ini, menggabungkan dua perkara. Yang pertama, mereka tidak memperhatikan, tidak menyayangi anak-anak yatim. Dan yang kedua, mereka tidak menganjurkan, ya, mereka tidak memotivasi diri mereka untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Tapi yang pertama, sifat mereka adalah adamur rahmati bil aitam. Mereka tidak ada rasa belas kasihan kepada anak-anak yatim. Alladzina hum mahallur rahmah. Padahal anak-anak yatim itu adalah pusat rahmah. yakni anak-anak yatim adalah tempat yang layak untuk dikasihani, orang yang layak untuk dikasihani. Li'annal aitam humul ladzina mata aba'uhum qabla an yablughu. Karena anak-anak yatim mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan mereka dalam kondisi belum baligh. Ini definisi yatim, yaitu man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Seseorang yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan dia masih belum baligh. Nah, ini definisi yatim. Adapun kalau sudah baligh, maka masih disebut yatim enggak?
Enggak. Kalau sudah balik, sudah enggak disebut yatim lagi, sudah enggak berlaku lagi hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan yatim, anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengurusi, menyayangi anak-anak yatim itu kelak di surga seperti ini posisinya, yaitu dekat dengan Nabi SAW. Seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi tentang kerasnya hatinya, ya, tentang hatinya yang keras. Maka Nabi SAW mewasiatkan salah satunya adalah ayyamsah ra'sal yatim, yaitu hendaklah engkau mengusap-usap kepala anak yatim. Ya, banyak hadits-hadits yang semisal menganjurkan seseorang untuk mengasihani anak-anak yatim. Adapun kalau disebut di negeri kita ada yatim, ada piatu. Ya, yatim, piatu. Kalau piatu yang ditinggal mati sama ibunya. Jadi kalau ditinggal mati sama ibunya tapi ayahnya masih hidup, maka masuk kategori yatim enggak? Enggak. Ya, tetap tidak masuk kategori yatim, khusus yang ayahnya yang meninggal. Nah, beda sama binatang. Kalau binatang disebut yatim ketika induknya yang meninggal. Ya, dalam bahasa Arab binatang itu disebut yatim ketika yang meninggal adalah ibunya. Ya, tapi kalau manusia enggak, ayahnya. Kemudian kata beliau, wahum mahallu syafaqati warrahmah. Ya, anak yatim adalah tempat dikasihani, tempat atau seorang yang layak untuk dikasihani dan disayangi. Li'annahum faqiduna li'abaihim. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan ayah-ayah mereka. Faqulubuhum munqasiratun. Hati mereka rapuh. Ya, hati mereka pecah, rusak. Yahtajuna ila jabirin. Perlu ada seseorang yang memperbaiki hatinya yang sudah hancur itu, karena ditinggal mati sama ayahnya. Perlu ada seseorang yang menambal, memperbaiki kembali hati yang telah pecah itu. Walihada waradatin nususu bifadlil ihsani ilal aitam. Oleh karenanya banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan, ya, keutamaan orang-orang yang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, diantaranya tadi yang kita sebutkan, kata Nabi SAW, aku dan orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim atau yang menafkahi, yang menyayangi, yang berbuat baik kepada anak-anak yatim, maka aku dengan dia posisinya seperti ini di surga. Beliau mengisyaratkan dengan jari jemari beliau. Lakinna hadza wal iyadu billah yad'ul yatim. Tapi orang yang dimaksud dalam ayat ini, dia tidak mengasihani, tidak menyayangi anak-anak yatim. Yadfa'uhu bi'unufin. Bahkan dia itu menolak anak yatim serta mencerca, mencaci maki anak yatim tersebut. Li'anna huwa daf'u bi'unfin kama qala Allah Ta'ala. Karena yadu'ul yatim, yadu'u itu artinya adalah menolak dengan cacian, dengan celaan yang kasar. Seperti dalam surat At-Tur ayat yang ke-13. Allah mengatakan yauma yuda'una. Tuh. Yauma yuda'una ila jahannama ila nari jahannam da'a. Hari di mana mereka disurung, didorong dengan sangat kasar. Ya, didorong dengan sangat kasar ke dalam neraka jahanam. Ai daf'an syadidan, ditolak, didorong dengan sangat keras. Fatajidu al-yatima idza jaa ilaihi yastajdihi syai'an aw yukallimuhu fi syai'in yahtaqiruhu wa yadfa'uhu bi syiddatin fala yarhamuhu. Engkau akan mendapati orang-orang seperti ini. Ketika ada anak yatim yang datang kepadanya meminta tolong sesuatu atau membutuhkan sesuatu, maka kau dapati orang-orang ini yang tersifati oleh Allah dalam surat ini, dia akan merendahkan anak yatim tersebut dan dia akan menolak permintaan anak yatim itu dengan penolakan yang sangat kasar, penolakan yang sangat keras. Fala yarhamuhu, tidak ada belas kasihannya kepada anak-anak yatim. Tapi ini perkara yang pertama, yadu'ul yatim. Al-amru tsani, perkara yang kedua, la yahutsuna ala rahmatil ghair. Mereka tidak menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memotivasi, menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Fal miskinul faqir al muhtaju ila ta'am la yahuddu hadzal rajul ala it'amihi. Orang yang miskin yang membutuhkan makanan ini sama sekali tidak diperhatikan oleh orang yang dimaksud dalam surat ini. Tidak diperhatikan, tidak diberi makan. Li anna qalbahu hajarun qasin, karena hatinya itu selayaknya batu yang keras. Faqulubuhum kal hijarah au ashadda qaswah. Hati mereka seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Idzan laisa fihi rahmatun la lil aitam wala lil masakin fahuwa qasil qalbi. Maka kesimpulannya, orang yang dimaksud dalam ayat ini tidak ada belas kasihan kepada anak yatim, tidak pula kepada orang-orang miskin. Ya, orang tersebut hatinya sangat keras. Tsumma qala azza wa jalla, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ya, wail sudah sering kita artikan. Sebagian ulama mengatakan wail maknanya adalah al-wadi fi nari jahannam. Wail adalah lembah di neraka jahannam. Allah mengancam orang-orang yang salat dengan lembah di neraka jahannam. Ini kalau kita perhatikan ayat ini, yang salat saja masih belum selamat dari apa? Dari neraka jahannam. Ya, maka nggak perlu ada pertanyaan, sing nggak salat ya apa Ustaz? Ya. Nggak perlu ada pertanyaan kayak gitu. Kalau orang yang sholat saja masih belum selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wailun hadhihi kalimatu wa'idin. Wail ini juga adalah kalimat yang sifatnya ancaman. Ya, Allah mengancam. Wa hiya tatakarrara fil Qur'ani katsiran. Dan banyak di dalam Al-Qur'an kalimat wail ini. Allah mengatakan misalnya wailun lil mutaffifin, wailun likulli affakin athim. Ya, banyak enggak wail ini? Wail banyak, berulang kali di dalam Al-Qur'an. Wal makna al-wa'idu syadidu ala haula. Intinya wail adalah ancaman yang keras, siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang terancam dengan wail ini. Akan tetapi ayat ini nggak boleh dipotong sampai sini. Ya, ini kata para ulama, di antara metodenya ahlul bidah, mereka suka memotong-motong ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini yang disebut dengan metode fawailul lil musallin. Nggak dilanjutkan ayatnya. Ya memang ahlul bidah bukan cuman pakai ayat ini saja, enggak. Tapi metodenya sama seperti ayat ini. Fawailul lil musallin mandek. Ya, contoh misalnya orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwa nggak harus kita ini beragama Islam. Boleh kita beragama Islam, boleh kita beragama selain Islam. Ya, Allah mempersilahkan kita beragama Islam, beriman. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempersilahkan kalau kita kufur, tidak beriman, dibolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak beriman, maka dia beriman. Namun barang siapa yang berkehendak kufur, maka silahkan dia kufur. Ya Pak, dipersilahkan sama Allah. Yang mau beriman, fadhol beriman. Yang mau kufur, fadhol, silahkan dia kufur. Tuh, berarti diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok dilarang? Kenapa kok harus agama Islam? Selain agama Islam nggak diterima. Nah, ini metodenya apa? Fawailul lil musallin. Harusnya lanjutkan ayatnya. Apa lanjutannya? Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang dolim. Siapa orang-orang yang dolim? Yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dipersilakan sama Allah, monggo kalau mau kafir, tapi sudah dipersiapkan apa? Dipersiapkan neraka jahanam. Ini sama kayak dulu orang tua kita. Kalau kita minta sesuatu,
kita memaksa, orang tua sudah nggak membolehkan, tapi kita memaksa, kemudian sama orang tua dipersilahkan, ya wis karepmu. Ya. Itu berarti dibolehkan atau dilarang? Ya tetap dilarang. Mau main keluar rumah nggak boleh sama orang tua. Mokso. Hanya kata orang tua, iya wis metu. Ya, dipersilahkan keluar. Tapi balik-balik ada apa? Balik-balik dikunci rumah. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka-mereka yang lalai dalam salatnya. Ya, mereka-mereka yang di dalam salatnya sahun, lalai. Haula'i musallun yusallun ma'an nasi au afradan. Yang dimaksud ayat ini adalah mereka orang-orang yang menunaikan salat. Mereka bukan orang yang enggak salat. Mereka menunaikan salat. Entah secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Lakinnahum an salatihim sahun. Namun mereka ketika salat kondisi mereka itu lalai. Ya, kondisi mereka lalai. Ai ghafiluna anha. Ya, lalai, tidak fokus, ya tidak khusyuk. Ya, intinya tidak memperhatikan adab-adab sholat, tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, waktu-waktu sholat. Apa bahasa kita? Angger sholat. Ya, angger sholat. Karena menurut mereka, ya wis lah sing penting lah sholat. Timbangi gak sholat. Yang dijadikan perbandingan sama mereka adalah timbangi gak sholat. Kan mending sholat, masih yo sholatnya acak-acakan. Nah, ini pola pikir yang keliru. Kenapa nggak dibandingkan dengan yang sholatnya baik, yang sholatnya bagus? Kenapa perbandingannya daripada yang nggak sholat? Ya, maka orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, acak-acakan ketika menunaikan sholat. Sholat, betul dia sholat, betul dia melakukan sholat, tapi itu tadi, sholatnya tidak ada kualitasnya, ya, tidak ada kualitasnya. Hanya sebatas gerakan-gerakan sholat saja. La yuqimunaha ala ma yanbaghi. Dia tidak mendirikan sholat sesuai dengan seharusnya. Ya, tidak sebagaimana mestinya dia mendirikan sholat. Yuakhirunaha anil waqtil fadil. Ditunda-tunda sholatnya sampai keluar dari waktu yang afdol. Bahkan mepet ke waktu sholat berikutnya. La yuqimuna ruku'aha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, wala qiyamaha, wala qu'udaha. Tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan berdirinya, tidak menyempurnakan duduknya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang dikenal dengan istilah al-musi salatuhu, seorang yang rusak salatnya. Ketika itu selesai sholat, maka Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah dan ulangi sholatmu, karena sesungguhnya kau belum melaksanakan sholat. Setelah itu setelah dia sholat, dia kembali lagi kepada Nabi. Nabi mengulanginya lagi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Balik sholat maneh, kon durung sholat. Sampai ketiga kalinya sahabat ini menyerah. Fa'allimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Maka baru diajarkan salat yang benar oleh Nabi SAW, yaitu yang dititik beratkan sama Nabi adalah tumak ninahnya. Ya, tumak ninahnya, yaitu bagaimana seorang menunaikan semua gerakan-gerakan salat sampai sempurna. Ya, tulang-tulangnya itu berada dalam posisi yang sempurna. Dia tidak berpindah gerakan sebelum tulang-tulangnya menempati posisi-posisi yang sempurna dalam sholat. Ketika ruku, sampai sempurna rukuknya. Semua sendi-sendi pada posisinya masing-masing. Kemudian dia bangkit berdiri, sami Allahu liman hamidah. Dia tidak beranjak sujud sampai berdirinya itu tegak. Ya, tulang-tulangnya menempati posisi masing-masing. Dan seterusnya dari gerakan-gerakan sholat. Nah, ini rupanya orang yang disuruh ngulang-ngulang sholat itu tadi sholatnya cepet-cepetan, belum sempurna dari satu gerakan sudah berpindah ke gerakan yang lain. Dan betapa banyaknya manusia seperti itu di zaman sekarang. Ya.
Bahkan kita lihat jamaah, seorang ketika sujud, dahi sama hidung belum menyentuh lantai, langsung bangkit dia. Naudzubillah. Ya, belum menyentuh lantai, langsung bangkit dia. Ini kita dapati sebagian orang. Bahkan sholat berjamaahnya juga demikian. Biasanya yang viral terawih itu. Berapa menit? 8 menit, 7 menit. Ya. Naudzubillah, gimana tumak ninanya? Ya, maka orang-orang seperti itu masuk dalam ayat ini. Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana ma tuqbalu minhu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang dia melaksanakan salat selama 60 tahun. Bukan umurnya 60 tahun, bukan. Salatnya itu dia melaksanakan selama 60 tahun. Salat dia, bukan enggak salat. Tapi kata Nabi SAW, ma tuqbal minhu salatun. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wala'allahu yutimmur ruku' wala yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wala yutimmur ruku'. Orang tersebut tidak menyempurnakan sujudnya, tapi dia menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuk tapi sujudnya tidak dia sempurnakan, maka tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, memang tidak ada kepastian ya, ketika kita melaksanakan sholat maka pasti diterima sama Allah, memang tidak ada. Namun seorang berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Mana yang lebih penting, kuantitas sholat atau kualitas sholat? Kuantitas. Jadi yang penting banyak, kualitasnya itu yang paling ditekankan ya. Bahkan para sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berpesan, kunu liqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang lebih perhatian terhadap sisi diterimanya amal, yakni lebih perhatian kepada kualitas amalan kalian daripada kalian sekedar banyak-banyakan beramal. Ya, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Seorang tabi'in yang bernama Wuhaib ibnul Wird, ya, Wuhaib ibnul Wird rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, innal abda, sesungguhnya seseorang, yasumu wa huwa ya'sillaha fi siyamihi wa huwa yusalli wa qad ya'sillaha fi siyamihi. Bisa jadi seseorang dia betul melaksanakan puasa, akan tetapi puasanya terhitung di sisi Allah sebagai kemaksiatan, bukan sebagai ibadah. Dan dia melaksanakan sholat, tapi ternyata sholatnya di sisi Allah tercatat sebagai kemaksiatan, bukan sebagai amal soleh, tapi sebagai kemaksiatan. Ini semua disebabkan karena tidak ada kualitas dalam ibadahnya. Yang dia kejar hanya semangat beramal, banyak-banyakan amalan. Enggak. Yang paling penting adalah kualitas daripada kuantitas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling apa? Paling banyak? Enggak, yang paling ahsan, yang paling baik amalannya, yaitu kualitasnya yang terbaik. Dan kualitas yang terbaik itu harus memenuhi dua syarat diterimanya ibadah, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Apa dan apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah, tauhid, dan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan kembali kepada ayat ini, la yaqra'una ma yajibu fiha min qira'ah sawa'un kanat qur'anan aw dzikran. Orang yang tadi an salatihim sahun, dia ini ketika salat dia tidak membaca apa-apa yang wajib dibaca di dalam salat, baik bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang dibaca di dalam salat tersebut. Nggak baca, itu cuma gerakan itu. Ya, diam dia. Tidak membaca ayat-ayat Al-Quran
atau tidak membaca zikir-zikir. Idza dakhala fi salatihi huwa ghafil. Ketika dia melaksanakan salat, lalai dia dalam kondisi yang apa ya? Gerambiang. Gerambiang. Hah? Iya, enggak fokus gitulah. Qalbuhu yatajawwalu yaminan wa shimalan. Nah, ini bagus ini ungkapan beliau. Hatinya keluyuran ke kanan dan ke kiri. Tuh. Ya, yatajawwal, keluyuran. Ya, hatinya, pikirannya keluyuran ke kanan dan ke kiri. Ada pernah dikisahkan, wallahu a'lam kisahnya benar apa enggak. Ada ya salat berjamaah, imamnya ini modelnya lupa. Rakaat ketiga atau rakaat keempat. Lupa dia. Akhirnya selesai sholat, imamnya tanya kepada makmum, apakah kita tadi sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya, apakah ada di antara antum yang menyadari kita tadi sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Ternyata satu masjid, ya podo bingungnya pisan. Iya, sama-sama lalai juga. Iya, ya. Tadi 3 atau 4 ya? Berarti sama-sama nggak apa? Sama-sama nggak fokus, sama-sama nggak khusyuk. Kemudian ada satu orang di pojok mengatakan 4 rakaat. Sudah benar kita tadi melaksanakan 4 rakaat. Orang-orang kagum sama dia. Hebat ya. Semua nggak ada yang khusyuk, cuman fulan yang khusyuk. Nah, kok bisa tadi khusyuk? Ya apa cara nih? Iya. Saya ini punya toko 4. Ya. Rakaat pertama tak masuk toko yang pertama. Rakaat kedua masuk toko kedua, rakaat ketiga masuk toko ketiga, rakaat keempat masuk toko keempat. Semua sudah saya masuki. Ya, berarti kita sholat 4 rakaat tadi. Lebih parah ini berarti. Apa? Istri 4. Jangan di Kemudian fahuwa sahin an salatihi. Maka orang tersebut lalai dalam salatnya. Wa hadza madhmum. Yang seperti ini tentu perbuatan yang tercela. Alladzi yazhu anis salati wa yaghfulu anha wa yatahawanu biha la syakka annahu madhmum. Maka orang yang lalai, yang meremehkan, enggak fokus sama salatnya, maka tidak diragukan lagi itu madhmum, tercela. Amma sahi fi salatihi fahadha la yulam. Adapun kalau hanya sebatas lupa, ya memang benar-benar lupa, bukan dari meremehkan. Ada lupa itu dari meremehkan ya, karena sikapnya dia menggampangkan, meremehkan. Ini yang tercela. Tapi ada orang yang memang dia berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk fokus, tapi ternyata terjadi lupa. Maka yang kedua ini tercela apa enggak? Tidak tercela, wajar. Ya kata beliau, tidak tercela. Wal farqu bainahuma, yang membedakan antara lupa yang tercela dengan lupa yang tidak tercela adalah annasahi fis salati ma'nahu annahu nasiya syai'an, nasiya adadar rakaat, nasiya syai'an minal wajibat wa ma asbaha dzalik. Orang yang cuman sekedar lupa, maka lupanya itu dia lupa jumlah rakaat misalnya, atau dia lupa sesuatu dari yang seharusnya ditunaikan dalam sholat. Ya seperti lupa, ya, sujudnya cuman sekali, ya bukan 2 kali, lupa dia sujudnya cuman sekali saja. Dia fokus, dia khusyuk. Cuman ya mau gimana lagi, sudah masuk usia lanjut, semakin apa? Semakin pikun. Bahkan lupa seperti ini tidak tercela karena Nabi SAW juga mengalami lupa seperti ini. Walihada waqa'as sahu min Rasulillah SAW. Terjadi kelupaan pada diri Nabi SAW. Wa huwa asyaddun nasi iqbalan ala salatihi. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling semangat melaksanakan salat kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling khusyuk, yang paling cinta melaksanakan sholat. Nah kayak kita, sholatnya aras-arasan, berat sholatnya. Kalau Nabi justru enggak, beliau melaksanakan sholat dengan sepenuh hati. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholat,
dijadikan penyejuk mataku, penyejuk pandanganku, itu ada pada sholat. Maksudnya dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan aku adalah sholat. Jadi perkara yang paling disenangi sama Nabi, yang membuat hati Nabi senang adalah sholat. Tapi meskipun demikian, wa ma'adzalika saha fi sholatihi. Meskipun Nabi SAW semangat sholat, cinta dengan sholat, fokus, khusyuk dengan sholat tersebut, namun Nabi SAW juga pernah lupa. Ya, diriwayatkan Nabi SAW pernah sholat sampai bablas 5 rakaat. Selesai sholat, para sahabat diem tok. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal zida fis shalah? Wahai Rasulullah, apakah ada tambahan dalam sholat? Qad shallaita khamsan, kau barusan telah sholat 5 rakaat. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa inni basyarun mithlukum, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Nasitu kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, nanti kalau lagi-lagi aku lupa, maka ingatkan aku. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla membiarkan Nabi SAW lupa supaya apa? Supaya nampak sifatnya sebagai manusia biasa. Ya, kalau Nabi nggak pernah lupa sama sekali, wah ini nanti lama-lama Nabi dijadikan apa? Oh, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak punya sifat-sifat kemanusiaan. Ya, maka Allah membiarkan Nabi SAW terluka ketika perang. Nabi SAW diberi syahwat, punya istri. Nabi SAW kelaparan, membutuhkan makan, kehausan, membutuhkan minum. Nabi juga lupa, ya, kemudian diingatkan. Kemudian juga Nabi SAW wafat. Tuh, sifat-sifat manusia ini sengaja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan berjalan, dibiarkan berjalan pada Nabi SAW untuk menetapkan bahwasanya beliau manusia biasa. Dan beliau diperintahkan memproklamirkan itu, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illa, dan seterusnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah meskipun Nabi manusia biasa, akan tetapi beliau kedudukannya lebih mulia dari semua manusia yang ada. Karena beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Selain itu, maka nabi juga manusia seperti kita pada umumnya. Kemudian itu tadi yang lupa, yang tidak tercela ya. Ammas sahi an salatihi fahuwa muta'ammidun littahawun fi salatihi. Adapun lupa yang tercela adalah seseorang yang memang sejak awal meremehkan salat itu. Bisa dibandingkan tidak perbedaan dua tadi? Sejak awal dia itu memang sudah aras-arasan, sudah meremehkan salat tersebut. Sehingga ketika dia meremehkan, kemudian timbul kelupaan, maka kelupaan ini karena sebab apanya? Meremehkannya itu tadi. Maka ini yang tercela. Ini yang masuk dalam ayat ini. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Wa minas sahwi anis shalah ulaikal qaum alladzina yad'una lis salati ma'al jamaah. Tuh. Kata beliau, termasuk sifat melalaikan, ya, lalai dalam sholat, ya, termasuk perbuatan lalai dalam sholat, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, kata Syekh Utsaimin, itu termasuk bentuk melalaikan sholat, yaitu tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini terutama bagi laki-laki. Fa innahum la syakka an sholatihim sahun. Tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fayadkhuluna fi hadzal wa'id, maka juga masuk ke dalam ancaman ini. Kemudian kata Allah, alladzina hum yura'un. Yang berikutnya, orang yang diancam dengan wail, sholat, orang-orang yang sholat tapi diancam dengan neraka, yaitu mereka-mereka yang riya ketika melaksanakan sholat.
Aidan idza fa'alu ta'ah fa innama yaqsiduna biha at-tazalluf ilan nas. Yaitu mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, namun tujuan mereka adalah carmuk, apa carmuk? Cari muka di hadapan manusia. Wa an yakuna lahum qimatan fil mujtama'. Dan tujuan mereka melakukan ketaatan-ketaatan tersebut supaya mendapatkan kedudukan di masyarakat, supaya mendapatkan supaya mendapatkan perhatian dari masyarakat, supaya dipandang baik sama masyarakat. Laisa qasduhum at-taqarruba ilallahi azza wa jalla. Tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, kurang 7 menit lagi. Secara singkat, riya itu hukumnya apa? Syirik asghar atau syirik akbar? Pasti syirik asghar. Baik, maka riya itu ada yang syirik asghar, ada yang syirik akbar. Enggak semua riya itu syirik asghar, awas. Betul, Nabi SAW mengatakan, innama akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi mengatakan ar-riya. Ya, Nabi mengatakan itu sebagai syirik kecil. Namun ada riya yang bentuknya itu syirik akbar, yaitu riyanya orang-orang munafik. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ketika mereka melakukan salat, mereka salat dengan kondisi dalam keadaan kusala, aras-arasan, malas. Yura'unan nas, mereka salat tapi riya, ingin dipandang sama manusia. Tapi ini riaknya orang-orang munafik. Kata para ulama, ini riya yang syirik akbar, bukan syirik asghar. Apa bedanya? Ya Bang? Nah, kalau riya yang syirik akbar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam, itu dia nggak punya aslul iman. Dia memang nggak ada pondasi iman sudah dalam hatinya. Memang sejak awal dia sudah kufur. Namun dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut secara total. Memang ibadah itu hanya diperuntukkan bagi manusia yang memandangnya. Memang cari muka. 100% ibadahnya itu tidak ada lillahi ta'ala. Ya, memang tujuannya adalah untuk mencari muka di hadapan manusia. Maka ini riya yang syirik akbar, karena nggak ada aslul iman, nggak ada pondasi keimanan sama sekali. Nah, orang-orang munafik kan gitu. Ya, mereka melakukan sholat hanya sebatas supaya mereka dianggap sebagai orang muslim. Ya, makanya mereka nggak mau melaksanakan sholat apa? Sholat isya sama subuh. Oh, kenapa soalnya? Peteng gak ketok. Iya, gelap gak kelihatan. Raine gak ketok, mukanya mereka gak kelihatan. Ngapain terus habis itu? Tujuannya mereka sholat supaya kelihatan. Tapi ternyata kalau sholat isya dan sholat subuh, peteng, gak kelihatan muka mereka. Ya wis, gak usah sholat. Itu munafik zaman dulu. Nah, zaman sekarang agak berat munafiknya. 5 waktu mereka. Soalnya wis ono lampu gitu. Hanya mereka 5 waktu sholatnya. Ini yang syirik akbar. Adapun syirik asghar, riya yang syirik kecil adalah yaitu seorang melakukan ibadah, ada aslul iman. Ya, ada ibadah itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian persen diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekian persen yang lain, nah itu untuk cari popularitas, untuk cari muka, untuk supaya ya dipandang sama manusia, atau kalau zaman sekarang untuk konten misalnya, ya kan, apa-apa kan bikin konten
supaya nanti followersnya naik, supaya dapat ya, iklan dan yang lainnya. Tapi ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berserikat. Sekian persen untuk Allah, sekian persen untuk manusia itu. Maka ini syirik asghar. Tetap podo wae enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, sama-sama enggak diterima. Namun pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Beda sama yang pertama. Yang pertama itu memang kafir, keluar dari Islam karena tidak ada pondasi iman sama sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah berkaitan dengan alladzina hum yuraun, ini kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.